Umurnya kira-kira 1000 tahun ini. Pohon apapun ada di sini. Di syarat itu orangnya minggat. Kalau nggak minggat mati. Yang ada rantai babinya sana. Jimat namanya rantai babi. Kalau ambil itu pasti orangnya musyrik. Jika ada orang yang berhasil mengambil atau mempunyai rantai babi itu bisa membungkam semua musuh-musuhnya, ngoten ceritane Mbak. Nah, di sini ada ulo namanya ulo kendang besar. Satu lagi ada di sini banyak ayam, tapi bukan ayam. Orang yang meninggal atau kalap itu menjadi ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi berada di Dusun Redo ya, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri dan Mbah Singo. Kita hari ini mau diajak kemana Mbah Singo? Mau ajak ke tempat Mbah Yai Sumber. Mbah Yai Sumber yang ada di depan sana Bang. Ya. Lewati pematang sawah yang kiri kanan ini tanaman ada jagung dan padi di sebelah sana ya teman-teman. Dan suasana hari ini mudah-mudahan tidak turun hujan. Kita akan ngikuti Mbah Singo. Siapa Mbah? Mbah Singo. Mbah Singo, keren namanya. Asli Singo namanya jenenge Mbah. Nggih wong tuwek. Oh, Singo niku wong tuwek, orang tua. Nggih. Nama dari lahir, Mbak nggih. Dari lahir Ngukimik. Nggih. Dan tempat yang ada di sana itu, teman-teman, ini sangat mistis, jarang ya orang berani sembarangan di tempat tersebut. Banyak cerita mistis ngoten, Mbak nggih. Nggih. Termasuk tiang pipis abut. Iya, pipis bengkak. Wah, pipis bengkak. Berarti teman-teman jadi tempat wingit gitu loh. Nah, seperti apa nanti keseru dan lokasinya seperti apa nanti kita akan langsung review sampai tuh di lokasi yang dinamakan Sumber Mbah Sumber balik ya. Yai Sumber. Yai Sumber apa Mbah Sumber? Mbah Sumber. Nggih. Yai Sumber Kiai kono. Mbah Sumber. Jarak antara lokasi dengan perkampungan lumayan jauh teman-teman. Kita berjalan kaki kurang lebih sekitar ada kalau 20 menit tadi dan berada di antara persawahan dan di sana itu kayaknya Tegal deh. Tegal bagian ini. Tegal kebon tebu. Kita nanti harus melewati jembatan. Jembatan kali ini Kali Samben. Nah, Kali Samben. Oke. Banyak cerita yang akan kita gali di sana. Nanti kita akan bersama Mbah Singo di lokasi Mbah Sumber, teman-teman. Jembatannya miring. Ini kalau dijuluki jembatan miring bagus sih. Nggak apa Mbah? Satu-satu teman-teman. Nggak boleh bareng-bareng, ceplok. Nah, seperti ini. Oke, gantian ya. Satu ya, teman-teman. Tidak boleh bersamaan, berpegangan. Nah, seperti ini. Tetap pegangan. Hari hujan Pak di sini Pak. Bentitan Pak. Bentitan Jawa. Tiap hari hujan terus. Tapi enggak berapa hujannya. Nggih. Kita sudah hampir sampai lokasi ini Pak, lokasinya Pak. Ya ini lokasi. Rumbuk gini Pak. Ya memang rumbuk dulu benar. Ada kayu bendo yang besar-besar, kayu winong, kayu walawil. Ini kutil itu. Nggih. Dan ini ada sungai lagi. Sungai apa namanya ini? Ini sungai cabangnya Mbah Sumber. Loh, ini airnya juga bisa diminum, Mbah? Bisa ini. Bisa ya? Bisa diminum. Nah, teman-teman, jadi ini air yang bisa diminum. Berarti air sumber ya? Air sumber asli. Kita sudah sampai di lokasi, nggih, Pak? Rahayu. Kita masuk, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pun sowan, Mbah. Putune pun sowan, Mbah, sampang. Ini yang nderek mohon kok. Ini umurnya ada kira-kira 1000 tahun ini. Ribuan tahun ya Pak? Ribuan tahun. Kayu namanya lo. Pohon lo. Ada mistis atau apa Mbak tentang pohon ini Mbak? Ya dulu
ada gawat di sini itu banyak orang tuh kena musibah apapun kerjaan di sini. Kena musibah itu karena apa? Karena apa? Jobrio itu orangnya pasnya musibah di sini. Dulu itu rumbuk semua, pohon pun ada di sini. Lihat jalumang, suruh-suruan, kayu winong, kayu bendo, kayu walawi di sini. Sekarang dihuni orang Hindu bangun nggak mau karena orang nggak berani di sini. Ini kan ada kan kain-kainnya Hindu ini kan ada. Bah, ini dinamakan pohon apa tadi, Bah? Pohon lo. Pohon lo. Tadi di belakang kamera jenengan menceritakan bahwa ada leluhur dulu yang mengatakan ketika bisa mengambil suatu bunga pohon kembangnya wit niku sok sugih. Niku pohon yang pundi, Pak? Ini pohon ini, tapi ini kan tiroto. Yang saged ngotek kembang lo jam 12 bengi, engko iso ngotek sugih dadaan. Ketika ada orang yang bisa mengambil bunganya jam 12 malam, orang itu akan kaya mendadak. Ngoten. Selama ini sudah ada orang yang berhasil memetik bunganya, enten? Nggak ada, tapi ada nalo zaman tahun berapa itu gantungan di kantor pos. Tombol 60.000 dapat 2,5 juta. Cuma itu, mbak saya bilang gitu. Dulu? Ya. Karena sudah berhasil mengambil bunganya? Nggak ada. Lo itu nggak ada bunganya. Langsung ada buah. Langsung buahnya? Ya, buah. Ya, Mbah, ini kan ada banyak sekali kain-kain tuh. Ya. Ini sebagai apa, Mbah? Kain-kain itu, ini Mbah? Kan orang Hindu. Orang Hindu di sini mau airnya, air suci untuk menyucikan badannya. Nah, selain dari pohon-pohon, katanya di sini ada yang jenengan ceritakan sendang atau sumber. Di mana, Pak? Nah, di situ. Oke, kita ke sana, Pak. Ini mau hujan, teman-teman ya. Jadi kita berburu mengejar waktu sebelum kehujanan. Lumayan jauh soalnya lokasinya dengan perkampungan. Oh, ini, Pak, lokasinya, Pak. Nah, ini gasnya Mbah Kyai Sumber ini. Yang ada rantai babinya sana. Itu ada balongan, kalau melihat benar-benar itu ada apa gelombang. Yang satu sini. Yang satu gelombangnya sini. Jadi ini tempat yang paling mistis di area ini. Iya. Jadi tadi menceritakan di sini ada rantai babi. Rantai babi itu apa, Mbah? Babi itu ya punya babi sudah meninggal. Itu meninggalkan jimat namanya rantai babi. Pusaka. Bukan pusaka, rantai. Rantai babi. Ya kalau jarang bilang pusaka ya kena. Kegunaannya untuk apa itu, Mbah? Kegunaan orang kalau ambil itu pasti orangnya musyrik. Musyriknya gimana? Ada orang minta tolong punya musuh, itu pasti tanya gitu, dikasih syarat orangnya minggat. Kalau nggak minggat mati orangnya. Jika ada orang yang berhasil mengambil atau mempunyai rantai itu, bisa membungkam semua musuhnya, ngoten ceritanya, Bang. Nah, di sini di bawah pohon ada, masih ada sampai sekarang. Masih ada. Pernahkah ada orang wilayah sini yang berhasil mengambil atau diperlihatkan perwujudannya, Mbah? Wonten yang mriki sing semerap? Wonten, tidak ada. Tidak ada yang bisa mengambil. Yang tahu sama Mbah Singo. Jenengan? Mbah Singo. Yang tahu? Ya. Ya ditunjukkan. Itulah ambil rantai babi di situ. Jenengan ambil? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Nanti musyrik. Jadinya gimana? Orang minta tolong, ada musuh, itu saya kasih, pasti orangnya pergi. Berarti sampai sekarang babi itu masih berada di sana? Masih. Apakah bisa diberikan ke kami, Mbak? Di mana rantai babi? Maksudnya ditunjukkan gitu, bisa menampakkan diri nggak?
sakit medal rantai babi ini? Kalau nggak puasa, nggak dekat, nggak bisa. Harus dengan ritual Iya. puasa gitu ya. Iya. Tapi yang jelas sampai saat ini masih ada. Masih ada. Jadi di tempat ini teman-teman di Bapon itu kata Mbah Singo masih ada teh babinya, ngoten nggih. Pohon kayu ndo. Di Bapon Bendo. Selain dari rantai babi, Mbah nyun sewu, kemistisan atau keangkeran tempat ini apa saja? Jenengan pernah dibersani nopo, Mbah? Penampakan nopo ten mriki, Mbah? Pak, di sini ada ulo namanya ulo kendang. Nggih. Ulo kendang itu besar. Nggih. Tempatnya sekarang di tempat lo. Lo itu growong. Lo itu growong. Satu lagi ada di sini banyak ayam, tapi bukan ayam. Orang yang meninggal atau kalap itu menjadi ayam. Perwujudan arwah dari orang-orang yang meninggal berubah jadi ayam. Yang ayam itu bisa lihat semua orang atau orang tertentu? Ya bisa. Banyak, Mbah, ayam? Banyak. Sering muncul, Mbah? Sering. Yang sering ditemuin jenengan atau warga sini juga? Saya. Hanya Mbah Singo? Ya. Selain itu, Mbah, selain ular kendang, terus ayam, rantai babi, ada lagi nggak penampakan makhluk halus yang ada di tempat ini? Ini kan sangat angker tempatnya, Mbah. Iya, di sini ada namanya itu Soleh. Siapa itu Orang Soleh? Soleh. Orang Soleh. Orang Soleh. Satu di sini kerawangnya namanya Cip. Dulu itu ambil ikan, tangannya dipatil lele, nggak dicopot, ke rumah sakit dipotongnya sini. Amputasi. Iya, potong. Ada lelenya berarti sini, Pak. Tapi lele gaib gitu ya? Iya, lele gaib. Di sini dulu, kalau sekarang kan beda. Dulu kan apapun ada, seperti Pamenang Joyoboyo. Joyoboyo itu ada lele, ada kutuk, ada wader, ada udang. Ini dulu banyak. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada karena orang itu semua bikin obat. Diobati terus, bibitnya habis. Iya, Mbah. Munculnya berita bahwa kan pernah menemukan atau melihat perwujudan rantai babi di Bapon, apa namanya ini, Mbah? Bendo ya? Bendo. Adakah warga dari masyarakat jauh atau warga jauh gitu datang ke sini berupaya untuk mengambil pusaka tersebut, Mbah? Nggak ada berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada. Dan seandainya pusaka itu, misalnya ini ada orang yang, Mbah, tak bayar sakmene, jubuken pripun jenengan? Dibayar gitu, berapa juta gitu, suruh ngambil. Kalau saya dikasih itu, ya mau ambil mau. Nah, karena uang itu bukan saya untuk pribadi, orang yang kekurangan. Oh gitu. Kekurangan. Seandainya ada orang yang punya niat seperti itu, uang itu tetap jenengan jenengan sodakohkan ke orang yang membutuhkan. Tapi takutnya nanti disalahgunakan, Mbah Singo. Teman-teman, video ini kita akhiri sampai dulu. Mbah Singo, matur sembah nuwun nggih. Terima kasih. Panjenengan sudah meluangkan waktu untuk mengantar kami ya dengan sukarela ke tempat yang sangat angker ini. Ke panjenengan panjang umur, Mbah. Selalu Mbah nggih. Dino-dino matur suwun Mbah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.